Jamaah SMTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi perbedaan Iqra ayat ke-1 dan Iqra ayat ke-3. Yang nomor 2 yaitu Iqra ayat ke-1 yaitu diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an ketika sholat. Subhanallah, ketika sholat. Maka dalam sholat yaitu kita baca Al-Qur'an yaitu Fatihah. Bahkan kita harus fasih Fatihahnya dan surat-surat pendeknya. Sekira kita tidak hafal surat panjang, maka kita surat pendek saja. Sedangkan kalau kita yang disukai dalam sholat yaitu surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas itu. Tapi kita terus belajar, tambahan lagi dengan surat pendek yang agak panjang. Ini mah yang disukai teh 3 ayat, maju atuh ke 4 ayat, ke 5 ayat. Insya Allah terus belajar walaupun sudah tua. Kalau kita macam kalau sudah tua sudah banyak kelupanya, bukan banyak bisanya. Tapi terus kita belajar, insya Allah itu Al-Quran akan menjadi keistimewaan buat kita semua. Di dalam Al-Quran kita ketika sholat itu bacaan-bacaannya kita harus tartil. La sholata liman lam yakro bil fatihatil kitab. Sholatnya tidak sah, tidak sempurna ketika baca Fatihahnya tidak tartil. Subhanallah. Sedangkan kita kalau di masjid kita imamnya Fatihahnya tidak beres, masih acak-acakan, itu tidak sah sholatnya. Subhanallah. Maka kita memilih untuk menjadi imam itu harus benar-benar orang yang sudah belajar Al-Quran. Jadi kalau imam itu ulah kita asal-asalan jadi imam. Karena imam tanggung jawab kepada jamaahnya. Kalau imamnya salah, subhanallah tentu salah semua. Tapi kalau imamnya bagus, si jamaahnya banyak salah, itu ditanggung sama imam. Subhanallah ya. Maka Fatihahnya kita harus rapi. Bahkan itu pembuka awal kita dalam sholat yaitu apa? Fatihahnya harus betul-betul itu sempurna. Fasihnya pembacaannya Al-Quran. Walaupun Al-Quran kita tidak selalu dibaca terus, tapi sekiranya surat-surat pendeklah yang kita harus dipelajari. Kita kalau Al-Quran dalam sholat, kalau sekiranya tidak hafal surat yang lebih dari 4 ayat, mau yang hafalnya 3 ayat terus, ya 3 ayat saja gitu ya. Jangan kita pingin kepada surat Wadduha, tapi surat Wadduhanya nggak hafal, nggak beres-beres, ya surat pendek aja, surat Al-Ikhlas, An-Nas kan, Al-Falaq itu kesukaannya jamaah SMTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu mas sebagian. Tapi insya Allah jamaah SMTP yang sangat luar biasa hafal surat pendek 1 juz, yaitu dari amma yatasaalun anin nabail azim. Nah, 1 juznya itu ya, subhanallah. Jamaah SMTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Iqra ayat ke-3 yaitu dibaca di luar sholat. Subhanallah. Jadi dibaca di luar sholat, ketika beres sholat kita membaca Al-Quran. Ketika kita beres apa pekerjaan kita baca Al-Quran. Bahkan kita banyak sekali untuk apa? Untuk waktu luang. Apalagi jamaah SMTP yang di rumah-rumah ya masih ada waktu luang gitu ya, itu gunakanlah untuk tadarus Al-Quran. Tapi
kalau sebentar lagi kan bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ada yang 3 juz, ada yang 3 balikan, 4 balikan, 2 balikan, itu dalam 1 bulan. Tapi aneh bin ajaib, ini sudah 1 tahun itu hanca Al-Quran gak beres-beres. Subhanallah. Karena waktunya apa? Waktunya sempit. Subhanallah. Kadang kita kalau baca medsos ya, berita atau nonton sinetron itu berjam-jam kayaknya enjoy, kayaknya tenang gitu. Bahkan judul-judul sinetron itu ya. Tapi kalau Al-Quran baru 1 ayat saja sudah sudah lelah kayaknya teh, sudah merasakan kesal. Subhanallah. Itu bagi orang yang selalu mementingkan kehidupan duniawi. Tapi insya Allah Zama SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seringnya kita baca Al-Quran, seringnya kita tadarus Al-Quran, seringnya kita mengkaji isi-isi Al-Quran, maka kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Subhanallah, dengan isi-isi wahyu Allah. Subhanallah, begitu banyak yang kita harus disyukuri oleh kita semua. Maka pengulangan Iqra ke-1 dan Iqra ke-3 ini, yaitu Iqra ini dibaca yaitu ketika di luar sholat. Maka di luar sholat kita banyak waktu. Untuk Facebook ada waktu, untuk WA ada waktu, untuk internet ada waktu, untuk gadget ada waktu. Mengapa untuk Al-Quran sedikit waktu? Subhanallah, subhanallah. Maka kita harus ditata dari sekian. Dari sekarang Al-Quranlah dikaji oleh kita, Al-Quranlah kita tadaburi, Al-Quranlah kita kaji. Insya Allah telah dibukakan hati untuk membaca Al-Quran. Insya Allah habis sembahyang kita tadarus Al-Quran, walaupun 1 ayat, 1 ayat sedikit saja ya, walaupun 10 ayat, 10 ayat ditambah lagi 15 ayat, ditambah lagi 1 ain, udah 1 ain ditambah lagi jadi 1 juz. Subhanallah, itu yang sangat luar biasa, menjadikan dirinya diasumsi badannya dengan dengan tadarus Al-Quran. Jadi diri ini, badan ini perlu perlu penghangatan dengan kajian-kajian Al-Quran yang harus kita pelajari. Subhanallah. Zama SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sisihkanlah waktu untuk mengaji Al-Quran, sisihkanlah waktu untuk tadarus Al-Quran, sisihkanlah waktu untuk mengaji dengan ibu-ibu khusus Al-Quran. Karena itu kita sebagai umat Islam wajib fardu ain kita mengkaji atau mentadaburi isi-isi Al-Quran. Subhanallah. Zama SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ketiga, Iqra yang ke-1 yaitu untuk memahami kekuasaan Allah. Kan ayat pertamanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Allah menciptakan begitu banyak, subhanallah. Ciptaan Allah apa saja? Ciptaan Allah yaitu gunung, malaikat, insan, itu ciptaan Allah. Itu ciptaan perbuatan Allah banyak. Menghidupkan, mematikan, memberikan penyakit. Itu sekarang ada wabah, itu kehendak Allah. Kalau orang yang kena COVID itu udah kehendak Allah, maka kita jangan sekali-kali kita luar dari koridor pemerintah ya. Maka kita harus di dalam jamaah harus ada protokol kesehatan itu.
Jaga kita, kesehatan kita. Emang itu sudah kehendak Allah, tapi kita harus syariat ya. Harus menjaga kesehatan kita supaya fit kesehatan kita. Maka orang-orang yang terdekat kita yang kena apa? Yang kena penyakit. Maka kita harus menjagalah kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciptaan Allah banyak, perbuatan Allah banyak. Jadi kita mensyukuri, ya, bertafakur dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Subhanallah, nikmat apa kita? Nikmat bisa bernafas, Allahu Rabbi, itu kekuasaan Allah bisa bernafas. Nah, 1 menit kita tidak bisa bernafas, tanyakan kepada orang yang sesak nafas, subhanallah. Tanyakan yang sekarang kena COVID nafas, subhanallah. Kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa menonton, mendengarkan kajian-kajian Al-Quran di SMTV. Itu menjadi anugerah, itu menjadi kenikmatan. Insya Allah kenikmatan kita ini karena kita lagi mengaji Al-Quran, insya Allah itu menjadi penyejuk hati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Iqra yang ayat ke-1 yaitu untuk memahami kekuasaan Allah yang begitu banyak ciptaan Allah dan perbuatan Allah, maka kita patut syukuri dan dinikmati. Subhanallah, itu ciptaan Allah yang sangat banyak, ciptaan Allah yang belum kita syukuri. Kita syukuri dengan diri kita, yaitu kita bisa bernapas, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa beraktivitas. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang lagi sakit, kita doakan. Ketika orang-orang yang lagi kehausan, kelaparan, maka kita kalau ada rezeki kita dikasihkan. Kalau kita melihat orang-orang sekarang sedang ditimpa musibah ya, tidak musibah penyakit, kan musibah yang sekarang ini ya di Cimangung itu longsor dan banjir, itu kita merasakan ya Allah ya Rabb, alhamdulillah ya Allah kita diberikan keselamatan ya Allah, kita diberikan kenikmatan hari ini ya Allah, kita bisa mendengarkan kajian-kajian-Mu ya Allah. Itulah syukuri dan nikmati untuk kita supaya kita mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Itu kita harus begitu pas bangun kita ya Allah ya Rabb, alhamdulillah kita masih bisa bernafas ya Allah. Kalau kita begitu tidur tidak bangun lagi ya Allah, tak tahu kita mati kita dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan tidak baik ya Allah. Alhamdulillah kita bisa bernafas lagi. Adakah orang yang bangun menyebutkan alhamdulillah ya Rob, kita masih diberi nafas ya Allah, amin ya Robbal Alamin. Mau ada yang lewat?